Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriadi, mahasiswa Politeknik Suruyan, program studi PAP semester 2 sore. Kali ini saya ingin memaparkan materi perencanaan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yuk kita ikuti bersama. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Andre E. Sikula 1981, perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Dengan kata lain, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Metode perencanaan sumber daya manusia. 1. Ilmiah. Metode ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis data informasi dan peramalan dari perencananya. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatu telah diperhitungkan terlebih dahulu. 2. Non-ilmiah. Metode non-ilmiah dapat diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini risikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi pendukung perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia disebut baik jika memuat informasi tentang 1. Job analysis, 2. Job description, 3. Job specification, 4. Job evaluation, 5. Job enrichment, 6. Job alignment, dan 7. Work simplification. 1. Job analysis, yaitu memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, dan alat-alat yang dipergunakan. 2. Job description, yaitu memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan. 3. Job specification, yaitu memberikan informasi tentang kualifikasi sumber daya manusia yang akan menjabat suatu jabatan. 4. Job evaluation, yaitu memberikan informasi mengenai berat ringannya pekerjaan, resiko pekerjaan, dan gaji jabatan. 5. Job enrichment, yaitu memberikan informasi untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu yang sifatnya vertikal. 6. Job enrichment, yaitu pemberian informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. 7. Work simplification, yaitu memberikan informasi untuk spesialisasi pekerjaan karena perkembangan perusahaan. Peramalan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya untuk masa 5 tahun mendatang. Tujuan peramalan antara lain: 1. Meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. 2. Meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan dan kurikulum yang tepat. 3. Meramalkan kemajuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 4. Meramalkan kebutuhan akan jenis kecakapan yang berlainan dan jenis sumber daya manusia, pria wanita pada masa yang akan datang. 5. Meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. 1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. 2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia. 3. Harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia.
4. Harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang. 5. Mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. 6. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Prosedur perencanaan sumber daya manusia. 1. Menetapkan secara jelas kuantitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang manajemen sumber daya manusia. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan. 2. Menjamin penyediaan tenaga kerja masa kini dan masa yang akan datang. 3. Menghindari mismanagement atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. 4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam kurung KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. 5. Menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. 6. Menjadikan pedoman dalam menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi dan pensiun karyawan. 8. Menjadi dasar penilaian karyawan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. 1. Manajemen puncak memiliki visi yang lebih baik terhadap aspek-aspek sumber daya manusia. 2. Manajemen dapat memprediksi adanya ketidakseimbangan yang mempengaruhi biaya sumber daya manusia. 3. Manajemen dapat menempatkan right man on the right place dengan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. 4. Manajemen memberikan kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan golongan minoritas. 5. Menambah sistem informasi menjadi lebih baik untuk mengetahui pengetahuan tentang profil karyawan, pekerjaan, keahlian, kemampuan, kompensasi yang adil dan layak, serta dapat memprediksi kebutuhan jumlah tenaga kerja saat ini dan yang akan datang. 6. Memungkinkan penarikan karyawan baru secara ekonomis. 7. Koordinasi sumber daya manusia berjalan dengan lebih baik. Ciri-ciri perencanaan sumber daya manusia. 1. Menyeluruh, jelas, dan mudah dipahami karyawan. 2. Job description setiap personil jelas, tidak tumpang tindih. 3. Kualitas dan kuantitas serta penempatan karyawan sesuai kebutuhan. 4. Harus jelas hubungan kerja, saluran perintah, dan tanggung jawab. 5. Harus fleksibel, tujuan, pedoman, dan pola dasar tetap. 6. Mengatur mutasi, peraturan, sanksi hukum, pengembangan, cara penilaian, dan yang dinilai. 7. Jelas hak dan kewajiban para karyawan. 8. Menjadi pedoman, kejelasan tugas pendorong semangat kerja karyawan. 9. Dapat digunakan sebagai alat kontrol yang baik. Kendala-kendala perencanaan sumber daya manusia. 1. Standar kemampuan sumber daya manusia. Standar yang pasti dan akurat belum ada. Akibatnya informasi kemampuan sumber daya manusia hanya bersifat ramalan-ramalan saja yang sifatnya subjektif. 2. Manusia sebagai makhluk hidup. Seperti misalnya ia mampu tapi kurang mau melepaskan kemampuannya. 3. Situasi sumber daya manusia. Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. 4. Kebijakan perburuhan pemerintah seperti kompensasi, jenis kelamin, dan warga negara asing. 5. Tantangan bersifat eksternal seperti ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan perundang-undangan, teknologi, dan pesaing. 5. Tantangan internal. Mengatasi hambatan dalam perencanaan sumber daya manusia. 1. Memahami tujuan perencanaan dan proses penetapan tujuan.
yaitu membantu dalam pengambilan keputusan. 2. Rencana dan tujuan yang dibuat manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan. 3. Komunikasi dan partisipasi dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. 4. Konsistensi antara tujuan yang lebih tinggi dan rendah dijaga. 5. Sistem reward yang tepat dan layak akan mendorong perilaku seseorang dalam bertindak dan mengambil resiko sekaligus mendorong kreativitas. 6. Sistem informasi dapat membantu meminimalkan tingkat resiko dan ketidakpastian hasil yang ada. Itulah tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Heriadi, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.